daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus, nah ini berarti kan kalimat Paulus nih. Iya, iya, Di iya. bawah ada catatan nih 20:35 nih. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak ada dalam kitab-kitab Injil. Wih, jadi dari Gimana dong? da- da- jadi Gimana dong? Paulus dapat dari mana? Paulus Paulus dapat dari mana rupanya? Nah, Dari itu mana? itu ditulis Ngarang sendiri gitu. perkataan Tuhan Yesus ini tidak ada dalam kitab-kitab Injil. Terus Paulus dari Jadi- mana gitu? Iya, 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 menarik. Aduh, menarik. Ini kan bukan saya yang ngomong, ini kan kitab ini yang ngomong. Nah, Itu tahun berapa tadi? 71 ya? 71, ini 71 nih. Nggak ada lagi dijual itu kok. Nih 71. LAI juga loh, LAI. Edisi percobaan nih, edisi percobaan. Aduh, percobaan. Kalau ada Edisi koreksi percobaan. diperbaiki. Kitab suci kok coba-coba ya? Percobaan. Mau diganti Ya lagi. astagfirullahaladzim. Ini kenapanya gini Kitab kali? suci percobaan coba. Aduh. Maksudnya kalau nggak ada yang protes gitu. Nah, bisa jadi. Lanjut. Tadi saya udah tanda-tanda ini. Ya, gitulah. Dia lucu. Ada nggak PT itu kok? Putar lagi dong. Apa? Piti apa? Yang itu yang yang Oh, pendetanya ternyata. itu kaget. Oh iya iya. Ya, iya. yes. Takut rungkat. Tepuk Bang. tangan teman-teman. Rungkat lagi. Cuma 5 menit. Itu di Enggak. di YT ya, di YT di SOR. Aku nonton di YT itu. Iya betul. Bang Kaisar siap-siap tertawa dia ini. Ah ini dia. Aku bilang, nama yang bagus paman. Ini mah dari Lampung ini, dari Lampung. Tengok. Iya. Mukanya lucu. Minum dia minum. Gak enak perasaannya dia kan. Belum apa udah minum air Dehidrasi. raya ini. Masalah pilihan kata-kata dari penerjemah. langsung dehidrasi Ya. dia. Contoh seperti ini juga nih Pak. Iya iya. Ini burung apa Pak? Tolong hargain ya ayat suci orang ya. Dan kuntul sejenisnya dan iya Ya. Ini bahasa nih Pak ya. Saya Iya. bukan mau ngolok nih. Ini burung apa nih Pak? Burung apa Pak? dan lak-lak dan apa Pak? Kontol. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Enggak, masalahnya kepala pendeta itu kayak gitu juga disebutnya. Kepalanya itu kayak gitu loh. Sebut kencang pula disebutnya tuh tongkol kata dia. Terus habis itu komentarnya apa kok? Habis itu komentarnya apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Komentarnya dia Astagfirullahaladzim. ya gimana ya? Oh, terus habis kejadian malam itu, besoknya Pendeta Heno itu menghubungi LAI. Waduh. Tahu gak? Terus Pendeta Heno kemarin tuh waktu pulang dari sini diomelin sama temen-temennya. Kamu tuh datang-datang ke tempat Kodoni, kamu dijebak itu katanya gitu katanya. Bukan dijebak, orang suruh baca aja kok. Suruh baca. Sudah gitu dia polos pula, ditegas sekali tuh. Apa? Burung apa? Burung tongkol katanya. Kena hipnotis. Dia sebagai Allahu orang Akbar, Masya yang Allah. mengimani kitab itu kan harus berani baca, ya dong. Iya dong. Iya Kalau dong. dia nggak berani baca, dia nggak berarti nggak mengimani kitab itu dong. Berarti dia ingkari. Nah, Kan berarti gitu. dia ingkari. Dia mau nggak mau harus baca. Makanya saya tanya, apa Bacanya Pak? tegas Apa, Pak? banget ya, Gitu. kok. Burung Bacanya tegas tongkol banget. katanya. Aduh, kaget sendiri loh. Wajahnya itu loh yang lucu. Saya sampai orang di sini terheran nih. Abang kenapa ketawa sendiri? Tengok aja gue bilang, "Nih, nonton ini punya Kodondinya." Ketawa orang seru melihat. Allahu Akbar, Masya Allah.
Tadi ku pikir mualaf, ternyata pendeta. Bukan. Itu pendeta itu bang. Belajar teologi 13 tahun. Jadi ku bilang ini ada yang mualaf dari India juga ini dari Kodon. Aduh, rupa-rupanya orang Cina Jawa. Cina Jawa. Itu ternyata ngapak itu sama-sama sama saya bang. Ah, Ngapak itu sama saya itu. aduh. Coba teman-teman nonton di Kodondi itu pokoknya museumkan itu. Jadikan jadi jadikan kemudian itu aksesoris di HP kalian. Jadikan aset. Silakan di like, share gitu ya. Iya betul, like, share, betul. Masya Allah. Kayak bocah disuruh baca lugu gitu loh. Loh, dia, Bang Handi, dia harus baca. Kalau dia nggak baca, pasti akan saya tungguin, Bang. Oh iya, itu kan kita Kalau dia nggak berani baca, saya tanya, Bapak nggak beriman kepada kitab ini? Saya gituin. Berarti kalau nggak baca nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Pertama yang terbitan satunya dibacanya apa ini burung kuntul kata dia. Dikasih lagi lebih kencang suaranya burung tongkol. Aduh. Payah si bapak, payah betul-betul. Astagfirullahaladzim. Dia kan nggak bisa lari kemana-mana, Bang. Iya, mau kemana orang dikasih Mau ada kemana? kitabnya Orang kok. di depan saya udah saya bukain. makanya Udah saya dikasih lebih minum suka air kalau gratis kamu pun. begitu. Tidak percuma buka dia sendiri, minum satu baca botol sendiri. gratis airnya kok. Hah? Dia minum untuk kasih tenaga. Apa yang mau diperlihatkan kepada saya ini apa? Minum dulu kata dia. Biar enggak pingsan kan. Rupa-rupanya. Gila. Allahu Akbar. Jadi Kan asik kan, saya nggak ketawa sendiri kan, asik kan. Kemarin saya ketawa sendiri kayak orang gila saya kemarin. Ya, jadi Sekarang saya banyak yang malam tertawa itu- di YouTube pun ngakak semua kok. Bang Suma, jadi saya malam itu tidur sambil senyum-senyum sendiri, Bang. Aduh. Coba suruh si Konten Emen baca. terlucu. Saya cuman nggak bisa bayangin itu pendeta malam itu tidurnya gimana gitu. Pasti gelisah. Dia tidur sambil pegang burung. Kok ini burung ada di bibir? Allahu Akbar. Tapi udah direvisi burung unta, udah direvisi burung unta. ya. Coba kita sekarang ngelihat yang TB ya, lihat yang TB. Masih kenal Emen enggak? Mana Doni? Ya kenapa men? Nih kita nyambung lagi sini ya. Dondi, Iya men, tunggu sabar dulu ya men. Dondi masih kenal Emen enggak? Masih. Mana Dondi nih? Ya, ini ada Dondi. Masih kenal Emen enggak? Sabar dulu ya, sabar dulu ya. Lagi Tidak ya. sibuk. 14, 18. Oh sekarang jadi ini, coba nih lihat nih. Jadi burung apa sekarang? Bentar. Nih. Terputut. Burung walet bukan? Burung unta. Nah, ini. Jadi sekarang burung ranggung dan bangau menurut jenisnya meragai dan kelelawar. Jadi Dondi ketakutan kalau ketemu sama Emen dia kan begini. Bentar dulu. Dulu men, lu ke apa sih? Gue naikkan lo, aku yang naikkan kamu Jadi loh. di sini nih kelelawar dianggap burung nih bang. Jadi di sini kelelawar dianggap burung gitu. Ini adalah burung-burung yang haram dimakan nih. Astagfirullahaladzim. Nih binatang yang haram dan yang tidak haram. Di sini setiap burung nih, Setiap burung, diantaranya setiap burung kelelawar. yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan burung ini, ada kelelawarnya. Doninya mana Doninya ini teman Berarti kelelawar ini dianggap burung ini. ini Dondi teman saya nih Dondi. Mana Dondinya teman saya? Bentar, Sabar, Pak. sabar Kalau mau dulu. dihargai. Jadi kelelawar itu masuk jenis burung rupanya? Iya, di sini ya kalau baca begini berarti kelelawar itu jenis burung. Demikian. Dondi, yuk main ke kafe lu. Yuk, Apa sih sok laki lu? Dondi. Yuk kita main. Sok laki. Sok laki. Sok laki ngajak ketemu. Pas ketemu Sekarang udah pakai diganti wig, jadi burung bangau. pakai daster. Banyak pendatang baru di kafe, banyak Ya pendatang udah deh, baru. gua mau ngerokok Rik, ah. Iya ya. Kelelawar itu bukan burung.
Kelelawar bukan burung, melainkan mamalia Thank you, yang bisa Ko. terbang. Kelelawar itu mamalia. main kafe tapi ya. Bisa terbang. Mamalia yang bisa terbang. Kelelawar itu mamalia yang bisa terbang. Ini begini nih. Jangankan kelelawar dibilang burung, anak Maria pun dibilang Tuhan. Gak usah heran. Gak usah heran. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang, tadi kan aku buka Komal nih. Ya, gimana? Banyak banget oten-oten masuk ya kan. Wah, hina Nabi segala macem. Ternyata setelah aku tunjukkan sebuah kitab ini, Ya. pergi mereka. Pelangi, Astagfirullahaladzim. Enggak bagus. rainbow. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus ini nih. Ada lagi ayatnya begini, Bang. Ayo Don, kita main ke kafe lagi. Udah, jangan dibaca itu merusak YouTube. Kalau kita main ke kafe lagi. Live dibatasi. Banyak baru. Dibatasi nanti kita. Merusak Ya, YouTube. udah kena peringatan. Sekarang saya urus dulu si Emin ini ngapain sih? Bro Emin kenapa? Bang, Kita main ke kafe. Iya, Kemana, iya, Don? tidak, iya. Jaga beliau ya. Jaga beliau, jangan sampai dia Saya sudah sakit. ini aku lagi ngedit nih. Saya mau ajak Doni main ke kafe. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Don, ayo kita ke kafe lagi. Kafe apa sih men? Mau nggak kafe apa? Mau pergi mabuk Punya rencana kayaknya. sama Doni. Minum kecap. Itu Saya pamit dulu banyak ya. pendatang baru. Ya, tidak, ya. Cantik semua itu. Assalamualaikum Cantik, Don. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendatang baru. Cantik. Mending kalau mau men, mending diskusi aja di sini. Mau nggak? Kalau nggak gue turunin. Yang kayak perempuan kalau naik. Bukan saya mau ajak Don di Tan ini. Ayo Ini udah, teman akrab saya ini, teman akrab saya ini. Don ini teman akrab saya ini. udah gue turunin ya. Enggak banyak yang cantik-cantik di situ loh. Ya udah, kau aja yang nikmati sendiri. Kenapa lu ngajak orang? Lu kayak ger juga loh. GRMO. Lu aja yang nikmati sendiri. Ngapain ngajak orang lah? Bisa gak sih jadi beradab kalau naik? Mana itu si Irfan? Siapa Irfan ya? Nggak tahu tuh, masih ditelepon sama bunda itu. Biarin aja dulu. Tidak ada otak. Saya berkali-kali ketemu sama Oten ya Gurunda ya. Gak ada mereka ini. Emang dalam ajaran mereka nggak diajarkan adab ya Gurunda? Pasti Nah, kayak itu. gitu. Bibelnya aja coba lihat itu. Bagaimana mau kenal Adam, pokoknya semua makanan dimakan, binatang dimakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya sendiri kemarin nonton gitu ya kan ya. Karena saya nggak tahan tertawa sendiri, nggak ada yang kawanin. Aku Dondi. Kok apa maksudnya video ini, apa ini? Coba terangkan sama saya. Dia juga ikut tertawa. Ada lucu. Lucu sekali mukanya itu pendeta. Iya, pendeta itu yang lucu mukanya. Sudah begitu gondrong lagi dia. Keras. Sekarang sudah banyak kawanku tertawa. Di YouTube tertawa semua juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana nih coten-coten yang dibawa? Habis nih kapan coten? Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bang Jimat di Bali. Iya Bang. Alhamdulillah bisa komunikasi langsung nih. Alhamdulillah. Semoga sehat Muslim, selalu. Alhamdulillah. Muslim Masya sejati. Allah. Dari Bali, asli Bali Bang. Ah, iya. Masya Allah. Beli Balinya di mana Bang? Balinya di Singaraja. Singapura. Singaraja. Oh, Singapura. Kirain kawan. Ada Bang Juma. Yang bikin gini Bang Juma tuh apa candu tuh ketawanya. Masa sih? Iya. Lucu Kalau Bang soalnya. Juma malah
Iya, kalau Bang Juma ketawa ikut ketawa jadi. Lucu pokoknya. Yang tadi itu lucu. Iya. Ya tuh sering yang tadi diliatin sama Kak Dondi tuh sering lihat kemarin lihat di PT-nya tuh saya juga kaget ketawa sampai ngakak sendiri. Nonton juga. Nonton Kak Dondi tuh apa kalau lewat PT-nya dia tuh sering dah kayak orang mau mualaf tuh lah. Ya, lucu kan? Iya lucu Bang. Apalagi sama Iya. si Bang siapa namanya tuh yang Handi, Bang Handi. Itu beliau ada. Ada. Assalamualaikum Bang Handi semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya semuanya ya. Abang di Singaraja ya? Iya Singaraja Bali. Aku di Kintamani sekarang, Bang. Kintamani? Iya. Oh Kintamani dekat loh Bang, lah, lumayan juga. Iya. Bener, Abang lah main Kintamani. ke sini di danau Bang. Resto Apung. Di mana? Di Resto Apung, Bang. Resto Apung. Ya insya Allah ya. Singaraja Kota ada yang tadi TV. Deket lah. Dekat. Besok insya Allah rencananya ke kemana? Mau kerja Singapura. bisa kemana sih? Kok ke Singapura? Kirain mau ke Kuta lihat boleh itu ya janganlah rusak mata kalau ke Bro, Kuta. apa di sana merusak pemandangan di sana. Biarin lah di Makanya- sana. Pemandangannya Makanya aku- bagus kok merusak. Makanya aku sudah gak mau tinggal di Bali. Saya pusing kepalaku kalau tinggal di situ. Pusing saya kerja di Bali mah. Betul. Iya paman. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia otengnya. Bang Juma asli mana Bang Juma? Bali. Bali juga ya. Iya, masa sih? Baliase. Bali bola. Bali bola. Balian na limbung. Bali bola. Bali bola. Kirain balikin kembalinya. Bali. Balian na limbung. Allah. Bali bola. Ada Mandru. Ada Mandru. Assalamualaikum Bang Boy. Waalaikumsalam. Balik ke Makassar. Wabarakatuh. Iya, balik ke Makassar. Oten. Atok. 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 Tok. Oh, atok. Tok. Assalamualaikum. Oh, atok. Atok. Atau fotonya lucu senyum gitu. Kubis tipis. Mana? Baru saya mau komen Bang Andi. Keduluan ya. Biar Kita pun apa aja. biar komisnya orang motongin aku komen Mandru. Awas. Bang Suma ini bahagia sekali Bang Suma ini bahagia sekali. Gara-gara itu Lihat yang- tadi. Lihat jangan aneh-aneh nih. Gara-gara yang tadi. Yang lucu itu kepalanya pasti bilang suruh baca gitu kan. Disuruh baca, dia nggak tahu kalau akan arahnya ke situ. Terjebak dia, matanya dengan mulutnya kerjasama dengan baik, kompak dia. Allah. Ini saya tidak bayangkan deng itu yang dia dimarahi waktu pulang dari situ. Kenapa Itu pergi di dia. situ? Di situ kenapa kau baca begitu kau lemah. Tolong Apalagi nila dekat. botai lah peda. Kalau dilihat dari dekat gitu Bang Suma, itu lagi dilihat dari jauh nah dede. Itu aku bilang tokai sembaran na baca. Apalagi kalau dilihat dari dekat Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tapi ada cawakan atau apa Bang Suma? Ada cawakan. Apanya? Apanya cawak? Cawakan. Bisum. Itu yang lesum pipinya. Kanjak turun si polong. Apa are? Ada iklan kah? Sudah tadi. Ini Oh sudah. naik dulu atau semua satu-satu. Jadi mengutip perkataan Bang Zuma dari awal tadi ya teman-teman ya. Kita kutipan dari Bang Zuma.
Tujuan API memberi edukasi ukhuwah Islamiyah untuk memerangi kaum munafik, gibah dan fitnah. Dengan hinaan dan hujatan kafir haram jadah, kami perangi mereka dengan risalah jejak Rasulullah. Allah memberikan lisan untuk kita menyampaikan dari segala larangan dan untuk keselamatan. Rasulullah selalu dan sering kali berpesan, sampaikan risalahku kepada kafir yang menyesatkan. Tidak ada satupun insan yang bisa melarang kami menyampaikan. Kaum kafir dan munafik telah berkoalisi mencoba menghancurkan yayasan APII dengan fitnah dan tuduhan tanpa bukti, namun Allah sayang pada kami dan selalu melindungi. Semakin kalian bergabung meruntuhkan APII, semakin kuat dan kokohlah iman kami. Kalian salah menantang kami dengan rasa benci karena kebenaran akan berpihak kepada kami. Kami selalu menghormati dan menghargai kepada guru bijak cerdik pandai untuk menasihati. Dengan adab dan bersimpuh 10 jari, kami terima petuah dengan rendah hati. Stay tune. Ya Masya Allah. Luar biasa. Halo, Erik. Ya, malam. Erik. Iya, Ya. malam. Kristen Muslim. Jelas kah suaraku? Jelas, jelas, jelas. Ya. Kristen apa Muslim, Pak? Boleh bertanya. Bapak Kristen apa Muslim? Bang Erik, Katolik Protestan. Protestan. Oh ya udah lanjut. Oke, lanjut. Silakan bertanya. Lebih bagus bertanya, Bang. Silakan. Siap ya. Entar dulu Bang Juma, ada telepon mau masuk, kaki sebentar. Siap. Ya. Kenapa Erik? Mau nanya apa Erik? Tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa katanya di Nabi Isa itu utusan. Bentar ya. Angkat telepon dulu ya. Lanjut. Ya Bang, mau tanya Nabi Isa itu diutus dari mana? Gitu. Bisa diutus Allah Subhanahu wa taala. Iya Bang, tapi diutusnya itu dari mana? Diutus untuk Bani Israel. Bukan Bang, dari mana gitu? Isa diutus dari mana? Dari mana? Iya. Mana sih pertanyaan diutus dari mana? Diutus oleh siapa? Itu baru pertanyaan namanya. Diutus dari mana? Gimana jawabnya ya? Ya diutus kan? Ya terus. Iya, dia diutus, makanya aku tanya diutus dari mana gitu. Ada yang bisa menjawab nggak diutus dari mana ini pertanyaannya nih? Aduh, benarin dulu Bang, literasi Abang, Bang. Narasinya yang benar dulu. Siapa? Mengapa? Nah, itu baru benar. Siapa yang mengutus dan mengapa diutus? Nah, kalau dari mana itu apa? Gimana itu? Bingung kita menjawabnya, Bang. Diutus dari mana? Iya. Gimana itu menjawabnya ya? Ada bisa? Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nabi Isa alaihissalam itu diutus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya diutus kemana, baru kita jawab diutus kepada Bani Israel. Udah saya jawab tadi, itu dia nggak mau. Diutus dari Allah. Dari Ya, segala sesuatu itu berasal dari Allah. Nabi Isa dari Allah diutus. Iya, Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah sebagai utusan kepada Bani Israel. Dari Allah diutus ke Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, lalu diutus kepada Bani Israel. Kok diciptakan? Oh memang, Nabi Isa itu diciptakan. Diciptakan baru diutus atau gimana ini? Diciptakan dulu dong. Atau gini Bang Erik, saya luruskan pertanyaan Anda. Coba ceritakan versi Isa Al-Masih alaihissalam di Islam. Begitu maksudnya? Nggak usah diajarin bertanya, biarin aja. Terusin Bang, biarin. Masa bertanya aja diajarin sih Bang Erik ini? Lucu banget. Dia kan utusan. Seorang utusan. Betul.
Ya, makanya aku tanya diutus dari mana? Tadi jawabnya dari Allah. Diutus dari Allah. Iya, seluruh ciptaan itu berasal dari Allah, abangku. Segala sesuatu. Ciptaan. Diutus menjadi ciptaan gitu. Diutus Diciptakan menjadi dulu, diciptakan dulu. Kemudian tugasnya adalah utusan yang menciptakan dia untuk Bani Israel. Allah membangkitkan Nabi Isa alaihissalam Duh, capek banget ya. untuk ya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan informasi yang bersumber dari Allah itu sendiri kepada Bani Israel. Dari Allah. Isa, yang pertama, poin pertama dari Allah. Dari Allah diutus. Ya, Nabi Isa itu bukan Allah itu sendiri, tapi dia adalah ciptaan Allah. Nah, abang boleh buka, kalau abang mau buka Al-Quran di sana, di surah Ali Imran ayat ke-59, bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama aja seperti penciptaan Nabi Adam. Yang diciptakan dari tanah, kemudian Allah itu menjadikannya. Maka jadilah sesuatu tersebut. Jadi Apa itu? manusia. Jadi manusia. Yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diciptakan lalu diutus. Sudah jadi manusia baru diutus gitu. Iya, sekarang nih abang mau nanya apa lagi? Pertanyaan kedua silakan. Vi, jangan dijauh lagi bakili-kili apa jago, Gak apa-apa. karam dia kok. Agi sama Bang Andi, lanjut Bang Andi. Enggak, Pak. Bang apa-apa. Alpi udah tahu selera saya, paham dia, udah ngerti nih. Alpi sekarang udah jawab dia. Alhamdulillah. Lanjut. Ini mumpung Bang Zuma lagi angkat telepon ya. Ya, Bang Erik, pertanyaan kedua silakan. Yang tadi Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Betul nggak tadi itu? Untuk menjadi diutus Allah, ya kan? Untuk menjadi penyampai kabar, risalah, aturan-aturan, perintah-perintah, larangan-larangan yang bersumber dari Allah kepada Bani Ya, Israel. ya, itu setelah menjadi manusia. Lalu Nabi Isa alaihissalam ini diberikan kitab, akarnya kataba. Kataba artinya ketetapan. Apa-apa saja isinya, di Ali Imran itu jelas. Setelah menjadi manusia. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Iya, paham, Maka paham. sembahlah ia. Saya paham, Haza saya paham. siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Nah, di sini poinnya abangku, bahwasanya pada saat saya mengatakan Nabi Isa itu berasal dari Allah, bukan berarti dia itu Allah itu sendiri, tidak abangku. Nabi Isa itu bertuhan, bukan ateis. Beda sama Yesus. Yesus ateis kan? Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Betul nggak? Diutus dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Jadi Nggak Isa mungkin sudah dalam jadi bentuk manusia Isa sudah jadi manusia di Iya, ini kita mau nge-stuck di sini aja, nggak mau lanjut pertanyaan kedua. Para nabi itu semuanya manusia, bangku, nggak ada yang hewan. Aneh-aneh aja Bang Erik ini. Para nabi itu manusia semua, semuanya. Sampai dia capek sendiri nggak apa-apa. Iya. Daripada nggak ada mainan. Alfi baru naik juga, insya Allah Emang bisa. kayak gitu. Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Ya, Nabi Isa itu kan saya tadi udah jelaskan, bukan Allah itu sendiri, tapi dia itu ciptaan Allah. Tapi kan dari Nabi Allah. Isa. Kenapa bukan Allah itu sendiri? Oh bukan bre, segala bukan hanya Nabi Isa. Makanya baca Al-A'raf ayat 25, di bumi itu kamu dihidupkan, ya, di bumi itu pula kamu dimatikan, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan kembali. Nah, seluruh manusia ini akan dikembalikan kepada sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua nih bre, ya, dalam konteks keimanan Islam, apapun yang disebut sebagai makhluk atau ciptaan, baik itu makhluk hidup maupun yang disebut sebagai planet-planet, bintang, tata surya segala macam, itu berasal dari Allah. Asalnya dari Allah juga. Bukan Allah itu sendiri.
Gitu loh. Nggak tapeknya manggiriang, Vi. Nggak bisa, Anda nggak bisa pakai jurus gereja di sini, Erik. Nggak Kucing bisa. aja aja kok. Bukan jurus gereja, Bang. Nah, Ini kan seorang sekarang gini, Bang. utusan. Ya, enggak, Bang Erik. Pandangan kita mengenai kata utusan itu beda di sini, Bang Iya Erik. benar. Bukan berarti Nabi Isa itu patokannya di utusan. Utusan itu seorang yang diutus. Allah Dari itu suatu tempat, dari suatu Allah tempat. Jadi tadi jawabannya itu dari Allah. Diutus. Kenapa Anda setuju jadi manusia? Ini aja, Pi. Gini aja, Pi. Coba kau yang simpulkan sendiri, coba kita mau dengerin. coba dari Enggak, pemaparanku barusan, kenapa- coba Anda tarik kesimpulan. Kenapa tidak setuju Allah Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia? Oke, aku jawab. Karena Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaan yang baru. Apalagi pertanyaanmu? Silakan. Nggak bisa, bre. Umat Islam itu cerdas gitu. Sandarannya kitab-kitab. Allah itu wujud artinya ada. Mustahil dia itu Adam artinya tiada. Allah itu zat al-wajibul wujud. Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai, berbeda, tidak serupa dengan apapun. Salah satu sifatnya itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya yang baru. Coba gimana? Anda mau giring saya gimana lagi? Ayo. Nah, Nabi Isa, Bang Erik, perhatikan saya nih. Nabi Isa itu bertuhan, Bang. Nabi Isa itu bukan seorang ateis. Yesus itu ateis nggak? Coba. Yesus itu ateis nggak? Oh nggak, berarti bertuhan. Iya. Yesus bertuhan. Iya, ini posisinya sebagai utusan kan. Iya, kan sebelum dia jadi manusia nama dia bukan Yesus. Baru pas dia jadi manusia dia baru namanya Yesus kan? Belum, itu sudah memang ada nama dulu kan, ada di Injil itu malaikat Gabriel datang bertemu dengan. Iya, maka engkau beri dia nama, maka engkau berilah. Bunda Maria mengandung kan langsung disebut, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki Dan namanya dia Yesus kan gitu. Ya, itu kan sebelum nama Yesus. Sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir dan diperintahkan malaikat untuk memberi dia nama Yesus kan. Benar, kayak gitu. Jadi dia yang punya sisi 100% manusia ini bertuhan. Ntar dulu, persoalannya bukan ateis. malaikat kok bisa bahasa Yunani ya? Jauh Deng dengan kesana Deng. Alfi menghindari bahasa Ini Yunani. yakin gak kopi? Vi, yakin gak kopi? Ujung-ujungnya pilihan ganda ini. No handi no party ini, yakin aku. Nanti kalau Alfi mau lambaikan tangan, Alfi sampaikan kok. Lambaikan tangan ke kamera Alfi nanti. Ya gimana Bang Erik? Berarti Yesus yang 100% manusia ini bertuhan ya? Bukan ateis ya? Iya. Wah, mantap. Sebagai pengikut Kristus yang kafah, kenapa nggak menyembah apa yang disembah Yesus itu, Bang? Saya juga sembah apa yang diperintahkan Yesus, yaitu Bapa. Oh, Bang mau nyembah Bapa? Iya. Yesusnya disembah juga nggak? Disembah. Wah, dua sesembahan dong. Iya, aku kan dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, aku ikut perintah Injil. Loh, kayak gitu. beda Bang. Berarti Abang berbeda dengan baptis yang dipraktekkan oleh Petrus di Kisah Para Pewarta. Kisah Para Pewarta. Iya, nggak tahu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Barida dan semuanya selamat datang di Panglima Apologet Islam guys. Di share ya biar channel ini semakin berkembang guys. Baca Kisah Para Pewarta pasal 2 butir 38-39. Bertobatlah, nih jawab Petrus kepada mereka ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Loh, cuma nama Yesus Bang, bukan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Yesus di Injil juga mengaku aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa salahnya di situ? Loh, cuman ngutip Yohanes 10:30 doang, nggak dibaca dari 38, nggak dibaca dari 28. Yang dimaksud satu di situ satu apa? Ya, satu dengan Bapa, satu hakikat. Nggak ada di sana membicarakan hakikat, di sana membicarakan pekerjaan. Bapak kan punya hakikat.
Enggak, di sana enggak ada berbicara soal hakikat, di sana berbicara soal pekerjaan. Coba baca dari 28. Baca makanya dari 28 sampai Saya 39. langsung aja kan, kenapa dengan nama Yesus satu pribadi? Enggak, kalian lucu. Kalian cuman Tuhan Yesus juga bukan satu pribadi, tapi satu dengan Bapa. enggak, lucunya tuh kalian bawa Yohanes 10:30 tapi hanya membawakan terjemahan 5 kosakata itu doang. Ego kai ho pater enes men, kalau dimaknai dari ayat 28 sampai 39, di sana tuh berbicara soal satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Enggak ada satupun kata hakikat di sana. Satu pekerjaan artinya apa yang Bapak buat sama saja yang dibuat oleh anak. Sama juga dengan para nabi berarti. Tapi para nabi nggak ada yang mengaku satu dengan Bapa. Loh, emangnya harus ngaku-ngaku? Enggak, mereka tuh diakui bre, bukan ngaku-ngaku kayak Tuhan lu. Dibaptis dengan satu nama, yaitu Yesus. Kenapa di situ Yesus kan mau giring ke sana? Anda lucu. Sekalian 12 murid, sekalian 12 murid dan bangsa Israel itu satu dengan Bapa itu. Anda lucu. Anda menarasikan bahwa satu di sana itu satu hakikat. Kalau ku giring ke pasal 17, habis tuh. Emang 12 murid itu menjadi satu juga, satu hakikat? Ya mungkin itu satu penginjilan. Oh, enggak boleh pakai mungkin. Iya kan murid-murid itu bukan berasal dari Bapa. Nih, pada saat di pasal 10, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Coba pergi ke pasal 17, butir yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang padamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, menjadi satu sama seperti kita, itu merujuk kepada Yohanes 10:30 tadi. Kalau Anda katakan di sana itu satu hakikat, bre, yang adalah Allah, apakah ke-12 murid Yesus itu adalah Allah juga? Tidak Bang. Tidak. Loh, nah berarti nggak bisa Anda tafsirkan itu sebagai satu hakikat. Gugur dia. Itu perintah dari Yesus. Satu nama yang kau berikan padaku. Yang sekarang digunakan tadi seperti yang abang tanya itu. Bisa sebelum Yesus sebelum jadi manusia itu sudah punya nama atau belum kan? Itu nama berasal dari surga. Jadi Kita nggak bicara soal namanya, kita berbicara yang soal kata satu tadi. Ya memang tadi yang dibaca itu kan nama yang kau berikan padaku. Itu Yesus yang ngomong nama yang diberi, nama yang kau Bapa berikan. Emang orang Israel mana bang yang memberikan nama anaknya aksen Asus Yunani bang? Ada nggak? Para nabi nggak ada punya nama aksen Yunani Asus kayak gitu. Coba. Tadi yang dibaca itu nama siapa? Iya, nama Tuhan ada Yesus, saya tahu. Nah, aksen Asus gini. Yang Yesus berfirman tadi, namamu yang kau berikan padaku. Siapa nama Bapa itu? Saudara tahu tidak? Nggak pernah ada Yesus menyebutkan nama Bapa. Tadi dibaca itu. Mana? Satu nama yang kau berikan padaku tadi untuk 12 murid Yesus. Yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu sama seperti kita itu merujuk kepada Yohanes 10:30 tadi, bre. Kalau Anda maknai Yohanes 10:30 itu satu hakikat, gugur, nggak bisa. Emangnya murid itu Allah juga. Begini, yang saya tanya itu satu nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Paham nggak seperti itu? Loh, kita nggak lagi bahas nama. Masalahnya gini, nggak ada satupun orang Israel, orang Yahudi yang menamai anaknya dengan aksen Yunani. Asus tuh kayak Yohanes, Paulus, Petrus, Lukas. Asus gitu tuh nggak ada orang Israel yang ngasih nama kayak gitu. Tadi di kitab Injil berapa? Coba saya mau baca ulang lagi. Kan kurang ini. Bertanya soal Nabi Isa tajam banget. Tapi Bible sendiri. Coba baca Yohanes 17:11. Yohanes 17. 11. Baca dari 10. 11. Sorry, 11, 12. 11. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, ini kan di pasal 17. Nah, satu-satunya
ucapan Yesus mengenai kata satu nih cuma ada di Yohanes 10:30. Sabar ya. Apalagi kalau kita mundur tuh Kak ke ayat yang ke-8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Aku pengen tahu dong. Nabi Muhammad dapat wahyu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas ayat pertamanya. Nah, itu wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Yesus. Apa wahyu? Apa firman yang pertama kali diterima Yesus oleh Bapa? Sabar Bang. Tadi itu Yohanes 17 ayat 12 tentang nama ini ya. 11. Ya, Yohanes 17 ayat 12. 11. Selama aku 17, bersama-sama mereka. 11. Tentang 17, 11. Iya, 17. Ini yang 17, 11. Iya, ya sabar. 11 dulu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sudah tahu tidak di sini? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu di sana itu merujuk kemana lagi? Menjadi satu di sana itu merujuk kemana lagi kalau bukan ke Yohanes 10:30? Iya, sabar. Ini yaitu namamu yang telah. Enggak, kita enggak bicara nama. Enggak, aku udah clear di nama. Ya sabar dulu kan, dari namamu dulu kan. Terusin dulu, Rik. Kenapa, Rik? Iya. Saudara tahu tidak itu siapa nama itu? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sama Daini. Saya lagi nama apa itu? Nama siapa, Bang Erik? Iya. Tahu tidak nama itu? Iya, siapa nama itu? Nama yang telah diberikan kepada Yesus. Iya, siapa yang memberikan nama kepada Yesus? Ini Bapa. Jadi Bapa memberikan nama kepada Yesus, betul? Iya. Ya. Menurut Anda, yang mana yang Tuhan? Bapa pemberi nama atau Yesus yang diberi nama? Yang Tuhan. Iya. Macet. Yang manakah yang Tuhan? Bapa pemberi nama atau Yesus yang diberi nama? Yang mana yang Tuhan? Antara Bapa dan Yesus. Yang Tuhan itu yang punya nama ini Yesus. Yesus. Berarti Bapa bukan Tuhan. Ya Bapa Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan? Loh kok berapa? Satu kan? Yang mana kalau satu? Bapa atau Yesus? Ini kan Yesus. Dengerin dulu. Bapa yang memberi. Ini saya ikuti seleramu lu. Iya. Mestinya kau konsisten. Bapa memberi nama kepada Yesus sehingga Yesus namanya anaknya Maria, betul? Iya, yaitu namamu yang telah engkau. Iya. Jadi pertanyaan. Bapak. Ya, Jadi pertanyaan. Bapak, nama Bapak itu Yesus. Nama Bapak itu Yesus. Pertanyaan Ya, apakah itu kan dengerin udah iya. Iya cukup. Ya. Jadi tadinya ini Bapak namanya Yesus. Oke? Ya. Nah, terus namanya Bapak ini Yesus diserahkan namanya kepada Yesus. Betul? Bapak menyerahkan nama kepada Yesus. Ya. Nah, ya udah cukup. Setelah Yesus diberikan namanya Bapak, Bapak ini masih punya nama atau tidak? Ini satu nama itu. Kan ini dengerin, Bapak tadinya bernama Yesus. Oke. Kemudian nama Bapak ini Yesus, nama ini diserahkan kepada seseorang terus diberi nama Yesus, yaitu anaknya Maria. Jadi Bapak melepaskan dengerin dulu. Sudah satu nama itu. Oh, jadi Bapak namanya Yesus, Yesus namanya Yesus gitu.
sudah satu nama kan? Oke, satu Yang nama. engkau berikan kepada aku, yang sudah jadi milik. Oke, jadi Bapak namanya Yesus, Yesus juga namanya Yesus, betul? Sudah mau pisahkan gimana kalau Bapak nama itu sudah menjadi Yesus? Oke. Bapak dan Yesus ini sama atau beda? Bapak dan Yesus sama atau beda, Bang? Bang, nama sudah jadi satu. Iya, saya Bilang tanya, sama atau beda? saya nggak nanya lagi namanya, udah jelas namanya Yesus. Sekarang saya nanya Sudah jadi kan? Iya. Sudah jadi milik kan? Oke, sekarang antara Bapak pemberi nama dengan Yesus yang diberi nama sama atau beda? Bapak yang pisahkan kan ini namanya sudah jadi milik kepadaku. Jadi miliknya Yesus. Jadi Bapak sudah hilang. Satu kan itu. Jadi Bapak sudah Tidak hilang. hilang. Terus Tidak ada yang hilang, tetap satu kan di dalam itu. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, satu. Satu apa itu? Satu hakikat. Satu hakikat. Arti hakikat apa, Bang? Pokoknya apa yang kau sebut, ya arti hakikat apa, Bang? Bang? Pemilik hidup inilah segalanya. Lama, nggak apa-apa. Jadi arti hakikat adalah pemilik hidup gitu ya, Bang ya? Penguasa lah, Bang. Arti hakikat penguasa. Kita kunci ya, arti hakikat adalah penguasa. Oke. Yesus itu penguasa ya, Bang? Ya, Yesus berkuasa. Berkuasa. Sejak kapan Yesus berkuasa, Bang? Sejak awal. Sejak awal. Waktu di muka bumi, Yesus berkuasa nggak, Bang? Tetap berkuasa. Berkuasa. Di umur berapa Yesus mulai berkuasa, Bang? Sejak awal. Sejak awal. Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana, Bang? Tadi yang dijawab Alfi itu. Taruh loh, Bang. Yesus datang. Enggak, Ya, Yesus, bukan, diutus. dengerin dulu. Yesus datang ke muka bumi ini itu lewat mana? Lewat Diutus mana? Tadi yang seperti saudara Alfi jawab, diutus Iya, dari Allah. diutus. Saya tanya, bukan diutus. Lewat mana dia nongol di muka bumi? Lewat mana? Kok kenapa jadi nggak bisa diutus? Iya, diutus udah di muka Iya, bumi. diutus dari Allah kan? Iya. Ini kan Yesus ada di nongol di muka bumi nih. Nah, Yesus nongol di muka bumi. Iya, makanya dengerin, dari makanya Allah. dengerin dulu, dengerin. Yesus nongol di muka bumi, keluar lewat mana? Bukan nongol, dilahirkan. Dilahirkan oleh siapa? Nah, itu disebut utusan. Dia Dilahir- berasal dari mana? Siapa yang melahirkan dia? Dia berasal dari mana? Ya kan udah dijawab tadi, berasal dari Ya, Bapa. berarti dari Allah kan dia diutus Iya. untuk menjadi manusia. Manusia. Oke. Berarti berarti dia punya ibu namanya siapa? Nama Iya, ibunya? benar di situ kan? Saya tanya, nama Dia ibunya diutus siapa? Dari Allah, Iya. diutus dari Allah untuk Iya. menjadi manusia. Sudah selesai. Iya. Nah, sekarang waktu dia menjadi manusia berkuasa nggak? Tadi kan sudah dijawab semua itu. Berkuasa nggak dia? Sudah dijawab tadi itu. Oke, berkuasa. Coba tunjukkan apa kekuasaan Yesus waktu dia hidup. Membangkitkan Lazarus. Saya tanya di umur tiga hari, di umur 3 hari, kekuasaannya apa? Umur 3 hari. Waktu dia masih bayi. Oh, masih bayi. Apa yang dia kuasai kira-kira? Belum melakukan pekerjaan. Bang. Oh, belum berkuasa. Belum melakukan. Belum berkuasa atau sudah berkuasa waktu bayi? Belum melakukan pekerjaan Bapa di bumi. Berarti dia belum berkuasa dong. Belum melakukan. Kenapa dia nggak melakukan? Kenapa dia nggak? 3 hari kan? 3 hari itu. Kenapa dia nggak melakukan, Bang? 3 hari, masih 3 hari kan? Iya. Dia kan Kenapa? menulis, dia mulai lakukan pekerjaan pertama itu yang merubah. Waktu dia menjadi bayi sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan dia? Tuhan itu tidak bisa dijadikan. Iya, waktu dia jadi bayi sudah Tuhan kah dia atau belum Tuhan dia? Tuhan tidak bisa dijadikan. Enggak, saya tanya waktu Yesus jadi bayi, apakah dia Tuhan? Bayi itu? Tetap. Jadi bayi itu Tuhan ya?
Tetap itu Oke. ditulis juga dalam Tuhan itu maha kuasa nggak? Iya, tetap maha kuasa. Kenapa Maha tidak? kuasa. Apakah bayi Yesus yang Tuhan ini maha kuasa? Kenapa? Apakah bayi Yesus yang Tuhan ini maha kuasa? Iya, tetap Apa yang dia kuasai bayi ini, Bang? kuasai. Apa yang dia kuasai? Kan berkuasa. Apa yang kekuasaannya apa? Ya kalau bilang bayi yang dia kuasai ya Apa? sesuai bayi. Apa? Apa, Bang?